Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di mata kuliah Sejarah Sastra. Di materi hari ini saya akan menjelaskan tentang cerpen Punjangga Baru. Penelitian tentang cerita pendek. Cerpen merupakan cerita yang menceritakan hal-hal yang menjuru dan berhubungan langsung dengan inti cerita untuk memahami perjalanan jiwa dan kejadian yang berlaku. Cerpen juga merupakan suatu jenis sastra yang termasuk cerita rekaan yang memiliki unsur-unsur penting seperti penokohan, alur, latar, dan tema. Semua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Pengarang dan penyair yang terkumpul dalam majalah Punjangga Baru berasal dari bermacam-macam daerah dan berlainan agama. Selain itu, banyak sekali para penyair yang menghasilkan karya-karyanya dengan merapaskan keislaman yang berkumpulan sajak. Umumnya, lahirnya Punjangga Baru disambut gembira oleh para penyair dan sastrawan muda, juga golongan pelajar yang pada waktu itu baru sedikit jumlahnya. Hampir seluruh kehidupan Punjangga Baru dititik beratkan pada sajak, kritik, dan esai yang dipublikasikan oleh para penyair. Cerpen Punjangga Baru sebelum perang. Punjangga Baru beredar sekitar tahun 1933 sampai tahun 1942 dan sempat terhenti karena adanya penduduk Jepang di Indonesia. Pada tahun 1933-1934, majalah ini menggunakan subtitle majalah kesusastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. Di kalangan sastrawan muda timbul maksud untuk mempersatukan para penulis yang karyanya tersebar di beberapa majalah supaya membuat majalah khusus yang membahas tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan umum. Maka lahirlah sebuah ikatan para sastrawan muda yang dikenal dengan nama Angkatan Punjangga Baru. Pada saat dibentuknya Angkatan Punjangga Baru pertama kali dipimpin oleh St. Takdir Ali Jasbana, kemudian pada 26 Juni 1933 terbitlah sebuah buku majalah yang dinamakan Punjangga Baru yang terbit dalam jangka waktu sebulan sekali dan tersebar luas di kalangan sastrawan dan masyarakat terpelajar waktu itu. Majalah tersebut dijadikan sebagai wadah bagi teman-teman sealiran dengan mereka untuk mencurahkan rasa hati yang meluap-luap. Hal ini dapat dilihat dari 3 dari 7 cerpen yang terbit pada Punjangga Baru sebelum perang, antara lain cerpen Barang Tiada Berharga yang melukiskan kemelut bangsa Indonesia pada 1930-an, lalu Tujuan Hidup yang menceritakan Kartini, dan Sukri Ketawa Janggal yaitu guru yang rela berkorban pada masa penjajahan Jepang. Cerpen Punjangga Baru setelah perang. Pada tahun 1942, Punjangga Baru telah berhenti penerbitannya selama lebih kurang 7 tahun akibat masuknya militer Jepang ke dalam bangsa Indonesia. Karena adanya perkembangan sosial politik yang cukup kondusif, majalah terbit kembali pada tahun 1948. Kesusastraan pada masa setelah perang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat karena karya-karya yang terdapat pada Punjangga Baru pada periode kedua atau setelah perang. Punjangga Baru setelah perang juga mengalami perkembangan dari jumlah maupun isinya, baik berupa sajak, drama, maupun cerpen. Jumlah sajak Punjangga Baru pada masa sesudah perang memiliki 141 sajak dan memperlihatkan jumlah yang menurun apabila dibandingkan pada masa sebelum perang. Dari perbandingan jenis karya sastra tersebut, jelas bahwa cerpenlah yang paling menonjol yang mengalami peningkatan di antara jenis sastra yang lain. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami lagi perkembangan cerpen ini, cerpen akan dijadikan bahan pembahasan untuk mengetahui sajak dan drama secara singkat. Cerpen terjemah. Pada masa sesudah perang terdapat 2 macam cerpen, yaitu cerpen asli dan cerpen terjemah. Yang dimaksud dengan cerpen asli ialah cerpen yang dikarang oleh pengarang Indonesia, sedangkan cerpen terjemah ialah cerpen yang dikarang oleh pengarang asing atau luar negeri dan diterjemahkan oleh pengarang Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Cerpen terjemah muncul karena para sastrawan Indonesia pada masa sesudah perang banyak membaca karya sastra dunia.
Bahkan, dalam beberapa hal dari terbitan mereka, kita dapat mengetahui apa yang dibaca pengarang dan apa yang menarik minat mereka. Cerpen terjemah muncul dalam Pujangga Baru antara tahun 1949 sampai 1951. Jumlah cerpen terjemah yang dimuat oleh Pujangga Baru ada 5 cerpen, yaitu yang pertama, Banjir, Ya dan Tidak, Lumpur, Tukang Nujum Desa, dan Syafikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.